Pada di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kisah para rasul, ketika sida-sida dari Ethiopia bertanya, di situ ada air, apakah ada halangan jika aku dibaptis? Lalu Filipus berkata kepada sida-sida itu, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, Tuhan boleh dibaptis. Dari kesaksian Rasul Filipus ini kita bisa meyakini dan sungguh-sungguh memahami bahwa hanya orang yang belum pernah dibaptis, hanya orang yang belum pernah dibaptis dan dia percaya dengan segenap hati yang mau dan boleh dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka juga kita bisa memahami sebaliknya. Hanya orang yang tetap percaya juga dengan segenap hati yang tidak akan mengingkari, meninggalkan janji baptisnya. Maka kita juga kemudian bisa paham bahwa apa yang dikatakan Yesus dalam Injil itu adalah kita semua. Kita yang telah dibaptislah yang dimaksud oleh Yesus dalam Injil, yang oleh Yesus dikatakan telah ditarik kepada Bapa dan telah percaya serta dianugerahi hidup yang kekal. Mengapa demikian? Karena kepercayaan percaya itu tidak dapat dilihat. Kita tidak bisa melihat bentuk percaya. Tetapi baptis adalah tindakan manusiawi, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dilakukan. Maka baptis adalah tanda orang percaya. Oleh karena itu, orang tidak bisa mengatakan ia percaya tanpa dibaptis. Dan sebaliknya, orang tidak bisa dibaptis tanpa bilang ia percaya. Orang tidak bisa bilang ia percaya tanpa dibaptis, dan sebaliknya orang tidak dapat dibaptis tanpa bilang ia percaya. Dengan iman ini maka dapat kita singkirkan ajaran-ajaran
progresif zaman sekarang, Kristen-Kristen progresif yang sering kali kita dengar di YouTube yang mengatakan yang penting kita berbuat baik seperti Yesus. Tidak usah dibaptis, tidak usah ke gereja, yang penting kita berbuat baik seperti Yesus, kita pun akan selamat. Tidak. Karena yang menyelamatkan kita bukan perbuatan baik manusia. Kalau perbuatan manusia itu cukup, Yesus pasti tidak perlu datang untuk menebus manusia. Tetapi yang menyelamatkan ialah iman dan percaya. Iman dan percaya. Dan karena iman dan percaya tidak bisa dilihat, maka iman dan kepercayaan itu pasti harus ditunjukkan dalam perbuatan kita. Dan dalam Injil hari ini ditekankan tentang roti hidup. Mungkin kita orang Katolik bilang, saya percaya Yesus adalah roti hidup. Tetapi tidak jarang orang yang mengatakan percaya Yesus adalah roti hidup yang saya butuhkan, tetapi tidak atau jarang mengikuti perayaan Ekaristi. Maka saya lebih percaya orang yang berkata percaya dan juga mengikuti Ekaristi. Semoga kita sungguh-sungguh menunjukkan kepercayaan kita melalui perbuatan kita, dan perbuatan kita itu dilandasi oleh kepercayaan kita. Semoga Tuhan memberkati kita.